Ya, baik. Saya opening dulu ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, selamat pagi. Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 8 Februari 2025. Senang sekali saya Lena Yunari selaku moderator seminar pada pagi hari ini menyambut Bapak dan Ibu semua. Semoga selalu semangat ya, ini masih pagi di weekend. Mudah-mudahan semangatnya masih membara untuk mengikuti seminar hari ini. Saya berharap Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki juga kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Bapak dan Ibu sekalian, saya informasikan acara seminar pada pagi hari ini diadakan oleh Parema atau Perkumpulan Ahli Rekayasa Mandiri dan Perkonindo, Perkumpulan Jasa Konsultan Indonesia. Dan acara seminar hari ini didukung oleh P3SM, Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri. Seminar pagi hari ini kami akan membahas tentang teknik perencanaan kawasan berorientasi transit. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya sebelum memperkenalkan narasumber kita yang telah hadir pada pagi hari ini, saya ingin memberikan informasi terkait acara seminar pada pagi hari ini. Acara seminar hari ini akan dilaksanakan sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti kurang lebih sampai 60 menit. Kemudian untuk sisa waktu akan kita gunakan untuk sesi tanya jawab atau berdiskusi langsung. Bapak dan Ibu selama pemaparan materi bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom chat dan saya akan bacakan setelah pemaparan materi selesai atau menunggu sampai pemaparan materi selesai kemudian bisa menggunakan fitur Raise Hand untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Dan saya informasikan juga untuk Bapak dan Ibu jangan lupa untuk melakukan absensi dan untuk linknya sudah ada di kolom chat. Untuk materi juga e-sertifikat, Bapak dan Ibu bisa mengklik link yang ada di kolom chat. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati, beliau adalah Bapak Amandus Jongtalo, Sarjana Teknik, Master of Engineering. Beliau adalah seorang akademisi dan praktisi perencanaan wilayah dan kota. Beliau telah menyelesaikan pendidikan sarjana teknik di program studi perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Institut Teknologi Nasional Malang, ITN, Jawa Timur, Indonesia tahun 2012. Dan untuk magister tekniknya beliau selesaikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia di tahun 2015. Beliau saat ini menjabat sebagai tenaga ahli batas desa Kemendagri dan tenaga ahli tata ruang DKI Jakarta. Dan beliau juga seorang dosen tetap jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang. Narasumber kita pada pagi hari ini juga sangat aktif menulis buku terkait perencanaan wilayah dan kota. Bukunya diantaranya ada yang berjudul Kota Tanpa Perencana, Hinagilen Basis Harmonisasi, Permukiman Suku Bunak, membangun peradaban berbasis pariwisata, dan masih banyak lagi buku-buku yang beliau tulis. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan saja kepada Bapak Amandus Jongtalo untuk memulai materi pada pagi hari ini. Silakan Pak Amandus. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Bu Lena, terima kasih waktunya. Ini sudah beberapa kali ini saya dimoderatori oleh Bu Lena ini. Siap Jadi Pak. Mudah-mudahan nggak se- bosan Pak. saya juga tidak bosan diundang sama Pak Rema dan asosiasi terkait lainnya. Hari ini kita akan bicara soal KBT kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa kerennya TOD. Tinggal di mana di TOD? Beli atau jual apartemen dekat 5 menit dengan jalur TOD. Nah, TOD-nya seperti apa? Ya, mudah-mudahan dalam seminar ini sedikit memberikan pencerahan untuk kita semua. Ada 3 poin utama yang akan saya bahas dan materi ini adalah materi yang berdasarkan proyek yang saya kerjakan, lalu juga beberapa pelatihan terkait dengan TOD dan sebagainya.
bicara TOD itu luas sekali. Tetapi nanti saya hanya batasi dalam 3 hal, yaitu bagaimana kita sedikit mengetahui TOD itu apa, terus dampak dan implikasinya bagaimana. Nanti saya kasih contoh beberapa desain TOD yang saya buat, baik itu di Jakarta, sebelumnya juga ada di Bogor, tapi belum selesai. Di Jakarta ini yang cukup dan sudah real ada ya, dan beberapa lainnya. Ya, ini slide saya pasti sering sudah tahu bahwa ruang-ruang kita yang semakin mengkota, di mana masalah perencanaan itu adalah ruang itu satu, tetapi aktivitas dan penduduknya yang terus bertambah. Sehingga Ya, mohon maaf Pak Amandus terputus. Pak Amandus, mohon maaf terputus Pak, sepertinya koneksinya. itu akan Pak Amandus, mohon maaf Pak. meng- Hah, Maaf, saya intrusi ya, sebentar. Ini koneksinya terputus Pak. Tadi suara Bapak sempat menghilang beberapa detik. oke. Hah, oke. Saya ulang. Sekarang sudah jelas? Iya Pak, sekarang sudah jelas Oke, banget. oke. Saya ulang dari slide sebelumnya bahwa ruang itu yang semakin mengkota, di mana ruangnya tidak bertambah, tapi aktivitas dan penduduknya yang terus bertambah. Sehingga bagaimana menjadi tantangan kita untuk menyelaraskan aktivitas dan penduduk yang pada ruang yang dia bersifat statis ya jumlahnya. Karena di dalam satu ruang itu ada banyak pemain, banyak pentingan. Disitulah tantangan bagi perencana kota untuk menata ruang, bukan menata uang. Kadang ada yang bilang proyeknya sustainability, aspeknya keberlanjutan. Yang berlanjut itu bukan lingkungannya yang berlanjut, tetapi jangan sampai yang berlanjut adalah proyek yang sustain. Itu yang perlu Bapak dan Ibu sekalian tahu, bahwa jangan sampai kota kita itu tanpa perencana atau tidak terencana. Atau rencana yang dibuat hanya menjadi bencana. Ya, sekarang kita ke TOD. TOD itu sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali aspek, banyak sekali pembahasannya. Tetapi di sini karena saya sebagai seorang perencana, batasan saya pada perencanaan wilayah dan kota. Jadi saya tidak mau membahas TOD dalam aspek arsitektural, TOD dalam aspek keuangan atau value capture, TOD dalam aspek keselamatan atau disaster, safety dan sebagainya. TOD dalam aspek apa, itu saya sedikit membatasi agar kita fokus bahwa TOD itu adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda. Radiusnya 400 sampai dengan 800 R. Dengan fungsinya adalah mixed use dengan kepadatan tinggi dan intensitas pemanfaatan ruangnya sedang menuju tinggi. Nanti bagaimana nanti saya jelaskan satu-satu. Di mana tujuan pengembangan TOD itu agar lokasi kita efisien. Terus ada placemakingnya. Terus ada bagaimana notes dan place-nya itu. Jadi kita bekerja di satu tempat, tinggal di situ, berbelanja di situ, dan beraktivitas di situ. Jadi back to the city. Ya, konsep walkability-nya penting. Dan reach of choice. Banyak sekali pilihan. Tapi sejauh ini kan kebanyakan misalkan di Jakarta itu kan komuter ya. Tinggal di Bogor, kerja di Jakarta, di SCBD misalkan. Atau tinggal di daerah pinggiran, kerja di pusat kota. Nah, itu bagaimana tuh? Apakah itu dikatakan TOD atau tidak? Lalu yang berikut adalah prinsip dari TOD. TOD itu punya prinsip yang pertama adalah berjalan. Walking around, jalan. Sehingga diupayakan
Dengan sekian ratus meter sudah ketemu public transport. Nah, kejadian di Jakarta beda lagi nih. Apakah di Jakarta itu sudah benar TOD-nya atau salah? Terus bagaimana? Atau di daerah-daerah lain yang pengen mengembangkan konsep eh, apa namanya TOD karena densitasnya cukup tinggi. Lalu yang kedua cycle, jadi dia bersepeda. Lalu connect antar satu titik dengan titik yang lain, satu pusat kegiatan dengan pusat yang kegiatan yang lain itu terkoneksi, tidak lepas-lepas ya. Lalu mix, harus banyak varian pemanfaatan lahan. Yang pemanfaatan lahan atau penggunaan lahannya itu adalah skala kota. Skala pelayanannya itu harus skala pelayanan yang besar. Ya tidak juga kok toko kelontong ada di situ atau misalkan pasar kecil-kecilan di situ ya tidak bisa dikatakan oh kita mau buat TOD di situ tidak bisa. Lalu densitas. Density itu artinya dia punya kepadatan yang tinggi, padat sekali. Jadi solusi sekarang permukiman tidak salah satunya kita bikin TOD. Lalu kompleksit ya, harus seimbang. Di situ ada fasilitas kesehatannya. Di situ ada dalam radius TOD itu ada eh, fasilitas komersial dan perbelanjaannya. Jadi harus ada kompleksifnya. Kalau hanya cuma mayoritas itu mall, ya belum tentu itu dikatakan TOD. Ada 5A dalam TOD itu adalah accessibility, amenity, access, affordability, dan uncertainty. Affordability yang perlu saya highlight di sini adalah di kawasan TOD itu sebenarnya harus menjadi zona yang didorong, bukan zona yang dikendalikan. Artinya diberikan multiple choice kepada pengelola kawasan agar keluasan dalam membangun tanpa mengurangi dampak daya dukung dan daya tampung lingkungan itu perlu diprioritaskan, bukan sangat dibatasi. Itu yang paling penting di situ. Yang kedua adalah affordability, itu adalah bagaimana ketersediaan hunian yang bisa menjangkau pada kaum-kaum marginal. Jadi jangan sampai TOD itu lepas akhirnya orang yang berpenghasilan rendah tidak bisa tinggal di pusat kota. Tidak seperti itu. Justru kalau berdasarkan teorinya konsentrisnya Burgess, masyarakat dengan penghasilan tinggi itu tidak sampai di pusat kota. Dia di wilayah pinggiran yang berpenghasilan rendah itu di situ. Lalu yang berikut adalah partisipasi. Bagaimana keterlibatan masyarakat, pemangku kepentingan, dan di sini di-highlight bagaimana kolaborasi antar aktor itu dalam merancang kerjasama TOD. Ya ini TOD itu kalau sesuai dengan sudah ada permennya loh Bapak Ibu atau KBT itu yaitu TOD itu dengan kawasan kota, subkota dan lingkungan. Dimana kalau kota itu tentunya pusat kegiatannya adalah kegiatan primer. Kalau subkota sekunder, kalau lingkungan ya tersier. Ya kita tahu sendiri bahwa kota itu di mana itu pusatnya itu ada banyak-banyak kawasan campuran dengan varian perumahannya sekian persen dan sebagainya. Itu sudah ada proporsi dan standarnya. Sekarang bagaimana itu bisa di standar minimal itu bisa dikontekskan dalam konteks wilayah Bapak dan Ibu sekalian. Lalu parameter ideal dari TOD tadi ya, tadi sudah saya sampaikan, ada parameternya, ada variabelnya. Itu dia sangat bermain dengan yang namanya intensitas. Iya, itu di apa? Difokuskan kepada intensitas bangunannya. Nah, ini prototipe TOD. Ini kita lihat ada di sisi selatan itu ada jalan arteri, lalu di sini
ada wilayah komersil, office, transit stop. Dan ini coba kita lihat sendiri bahwa arah kalau dia berjalan itu 2.000 feet ya, 2.000 langkah ya. Jadi dia bisa jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke segala arah itu sangat punya banyak alternatif. Kalau di Jakarta ada. Di Jakarta itu kan banyak sekali gang-gang kecil. Hanya kita sendiri tidak bisa dilalui oleh mobil. Ya, mau keliling-keliling itu ada semua. Terus ada residensialnya. Ya, ini prototipe dari TOD. Nah, ini contoh TOD di Dubai. Coba Bapak Ibu lihat. Ya, high rise building seperti ini. Ya, tinggi sekali. Di sini ada jalannya, ada berbasis jalan, ada berbasis rel, jalur keretanya. Ya, kalau di Jakarta misalnya itu adalah MRT-nya. Ya, ada stasiunnya di sini. Di sini stasiunnya untuk kereta, stasiunnya untuk eh, kendaraan mobil ya, mobil, bus ini ada juga. Tapi kalau di pedomannya TOD itu harus punya stasiun keretanya. Pedomannya di highlight adalah stasiun kereta berbasis rel dulu. Namun bagaimana daerah yang tidak punya jalur kereta yang masuk ke dalam perencanaan rencana induk transportasi kereta itu juga boleh dikatakan itu TOD, tapi belum TOD sesungguhnya ya. Belum TOD sesuai dengan prinsip dan pedoman yang ada. Lalu dari gambar di Dubai ini, apa yang Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini mau menunjukkan bahwa TOD itu harus adanya high rise building. Artinya KLP-nya harus lebih besar dari 8 atau dia harus lebih tinggi dari 8 lantai. Bukan kecil-kecil kita punya. Nggak bisa. Ini karena high rise building ini sangat mempengaruhi mempengaruhi kepadatan. Semakin tinggi bangunan di situ semakin bagus kita berancang TOD, dan ini harus memperhatikan skyline-nya atau city line-nya, memperhatikan bagaimana landscape-nya juga diperhatikan. Faktor berikut dari gambar tersebut kita bisa lihat di sini ada open space-nya, ada tamannya di sini ya, ada ruang terbuka untuk aktivitas secara bersama, bukan private open space, tapi public open space. Ada taman. Ini juga saya punya cerita ya. Waktu saya di Wuhan itu, open space seperti ini, open space yang hidup. Jangan open space yang mati. Open space yang hidup itu seperti apa? Ada aktivitasnya. Ya, aktivitas berkesenian, aktivitas olahraga, aktivitas yang lain yang itu mengarah kepada aktivitas yang positif tentunya ya. Jadi waktu di Wuhan itu saya lihat malam-malam itu, kebetulan saya ke sana bulan Desember ya, sebelum COVID, 1 tahun sebelum COVID itu di public space seperti ini nanti ada oma-oma itu lansia, itu mereka bawa speaker kecil yang sekarang speaker yang portable itu, terus mereka dansa di situ, mereka joget ala-ala sana, mereka macam-macam di situ, mereka melakukan aktivitas gerak ya, dan lagu itu ada yang nyanyi, ada yang macam-macam di situ. Bahkan kaum atau teman-teman Dilan, difabel dan lansia itu juga mereka melakukan aktivitas di situ. Yang difabel itu mereka ada yang lukis, ada yang, jadi sangat bagus sekali ya. Jadi kota yang pro terhadap teman-teman yang berkebutuhan khusus dan teman-teman yang kita anggap itu kaum-kaum yang terpinggirkan, yang jarang dilihat gitu. Dan itu desainnya ya desain yang sangat friendly terhadap orang-orang yang difabel ya, lansia dan sebagainya. Pertanyaannya, di Jakarta atau di Indonesia sendiri ya sudah sampai ke situ atau tidak, ya itu bisa dijawab sendiri. Nah ini Bapak Ibu coba
foto tadi saya zoom lagi. Jelaskan parkirnya seperti apa, jalannya seperti apa ya. Ini mau menunjukkan bahwa TOD itu one stop solution untuk kita untuk mendesain atau untuk itu adalah one stop solution kota masa depan. Nah, ini kawasan berbasis TOD itu terhadap punya dampak terhadap image dari kawasan. Sehingga penting dalam kita memahami TOD itu ya pahami dulu citra kawasannya. Ada 10 dampak TOD. Pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor atau kendaraan pribadi dengan optimalisasi moda transportasi publik. Kemacetan dan perempetan itu bisa dikurangi. Lalu mendorong pembangunan campur, memanfaatkan agar semua ayo rame-rame gunakan angkutan umum dan pendapatan transportasi tentu meningkat. Manfaat lainnya adalah kualitas lingkungan tentu terjaga. Kita tahu sendiri buangan emisi dari kereta dengan motor ya tetap berbeda ya. Lalu efisiensi waktu dan biaya. Contoh saja ya, awal-awal ya MRT Jakarta itu di launching, oh pada protes, mahal. Itu hanya untuk orang kaya. Itu harus hanya untuk orang yang punya duit. Di akhir-akhir ini saya lihat semua orang pada naik MRT. Coba dari Lebak Bulus sampai ke HI ya, itu pada pagi hari coba mulai dari jam setengah 6, setengah 7 sampai jam 9 itu padat semua. Artinya orang pengen cepat mengejar waktu gitu ya. Lalu keuntungannya ada emisi tadi sudah. Jadi terjadinya fenomena gentrifikasi. Jadi perubahan lingkungan ditandai dengan peningkatan nilai properti. Properti di sekitar TOD tentu akan meningkat. Harga lahannya terkait value capture-nya itu bisa diambil dan tinggi. Lalu kemungkinan lain adalah penduduk terpaksa berpindah ya kalau yang tidak bisa bertahan. Lalu memang perlu keberpihakan seperti yang saya bilang tadi. Teman-teman sekalian, dengan satu titik TOD itu ditetapkan dan ada simpul pemberhentian moda transportasi atau antar moda transportasi baik itu berbasis jalan dan berbasis rel, itu peningkatan nilai kawasannya semakin tinggi. Contohnya misalkan eh, gimana ya? Oh, Senayan. Itu kan kalau kita berhenti naik MRT, Senayan Mastercard. Itu yang Mastercard itu dia harus bayar pajak. Itu namanya naming rate. Di naming rate itu menjadi pendapatan untuk daerah, untuk Jakarta sendiri. Ketika dia punya uh, naming rate yang melekat pada satu simpul transportasi. Lihat, itu dampak yang paling kecil aja. Belum lagi kalau ada iklan di situ dan sebagainya. Itu semuanya ada hitung-hitungannya sendiri. Nah, ini benefit dari TOD tadi saya coba buatkan dalam matriksnya ya. Uh, Kalau disandingkan dalam diagram Venn seperti ini. Nah, ini untuk solusi dari dampak tadi, mendahulukan investasi, keterlibatan pemangku kepentingan, solusi mix framework, mix use, mix income, mix partnership, terus mix income housing, lalu dan sebagainya ya. Bagaimana untuk merancang TOD? Tentu dalam konteks perencanaan wilayah dan kota, itu harus punya yang namanya peta. Peta-peta aja, apa saja, saya ambil di Jakarta saja. Karena saya menyusun ini udah cukup lama ya. Ini ada peta penurunan muka tanah, peta risiko, peta banjir, peta kawasan bencana, ekoregion, peta kontur, peta kepadatan, ini peta-peta ini, peta jaringan pipa nih, peta halte dan jalur Transjakarta,
peta loss. Loss itu level of service, tingkat pelayanan jalan. Di mana kalau loss-nya itu A sampai E, sesuai dengan MKJI, berarti E-nya itu sudah padat merayap sekali. Nah, lokasi-lokasi yang padat merayap yang kita bilang macet, tundaannya tinggi, itu dihubungkan dengan transportasi. Dilihat jalurnya seperti apa. Daya dukung infrastruktur, mana jalur KRL, LRT, MRT, BRT, dan sebagainya ya. Ini dimasukin semua. Lalu cagar budaya, lokasi mana. Lalu jangan lupa harus diintegrasikan dengan peta KKOP ya, untuk penerbangan. Nah, dalam KKOP kan itu mereka punya standar, tidak boleh ada bangunan tinggi. Nah, jangan sampai sudah menetapkan TOD kena jalur KKOP ya nggak bisa itu ya. Dari semua itu diiterasi, jadilah kawasan kriteria dan parameter tadi, dicari lokasi yang tepat untuk dikembangkan TOD. Nah, di tahun 2017 di Indonesia sendiri sudah ada pedoman pengembangan TOD atau KBT. Nah, saya coba sandingkan bagaimana tata ruang dan transportasi ini bisa keluar terkait dengan perencanaan yang terpadu. Jadi kalau tata ruang ada undang-undang tata ruang, transportasi adalah ada undang-undang lalu lintas. Lalu ada PP 15 2010, kalau belum update bisa lihat sendiri ya, terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang. Terus ada PP yang lain terkait dengan dampak dan sebagainya. Nah, itu disandingkan antara keduanya. Lalu ketemu rencana kawasan berorientasi transit itu seperti apa. Nah, ini saya coba, ini tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa TOD itu adalah integrasi angkutan umum massal. Di kawasan TOD sebagai ilustrasi tadi di yang Permen 2017 itu, ini seperti ini, ada area perumahan, publik, simpul transit, komersial, perkantoran sekunder, dan perumahan. Radiusnya 400 sampai 800. Ada pemanfaatan campuran, padat, dan intensitas tinggi. Jadi kalau radiusnya itu memang harus benar-benar diperhatikan. Pak, kalau radiusnya itu harus pas bulat seperti itu, atau kalau dia masih sedikit saja di dalam lingkaran itu sudah masuk radius, ya itu dilihat proporsionalnya ya. Ini tadi sudah ya, TOD kota, pusat kota, dan lingkungan sudah. Nah, di dalam TOD itu ada pengelola kawasan TOD atau badan usaha atau lembaga usaha yang ditunjuk untuk mengelola kawasan TOD. Jadi pengelola kawasan itu wajib menaati setelah TOD ditetapkan, ada SK-nya, SK kawasannya. Lalu tugasnya adalah kita membuat UDGL, Urban Design Guideline. Jadi UDGL itu atau rancang kotanya itu seperti apa? Sudah sangat detail dan pengelola kawasan harus menaati UDGL tersebut. Ketentuan bayar pajak seperti apa, intensitas bangunannya seperti apa yang harus dipersiapkan itu semua disandingkan dan ditaati. Nah, ini macam-macam ya pengembangan TOD itu tadi kalau secara teoretik. Nah, ini ada standarnya dari ITDP ya 3.0. Jadi ITDP itu dia punya TOD standar. Penekanan standarnya, penekatan untuk TOD itu adalah pada pergerakan manusia, bukan pergerakan kendaraan pribadi. Ingat, tidak bisa. Kita harus, dan yang bergerak itu semuanya, disabilitas, pedagangnya juga, perempuan, lansia, anak-anak, semua bergerak. Lalu jangan sampai kita salah kaprah TOD itu karena kita sudah punya bangunan tinggi, tiba-tiba kita bilang, di sini cocok nih jadikan TOD. Tidak segampang itu. Atau tidak semudah itu kita langsung bilang, wah ini TOD. Tidak. Atau Bapak Ibu beli
atau rencana lihat properti tertentu, ini menggunakan konsepnya itu berbasis TOD. Oh, tidak seperti itu. Harus benar-benar memahami apakah itu terdapat integrasi ruang kota yang menyatukan orang, kegiatan, dan bangunan. Jadi semuanya itu benar-benar terintegrasi, ya. Lalu juga seperti ini, nanti kita akan bangun Skybridge megah untuk pejalan kaki. Ya, TOD itu bukan soal keren-kerenannya, tetapi fungsionalnya yang paling penting. Jadi bukan berarti oh nanti kita akan bangun jembatan yang bagus, tidak seperti itu, ya. Apakah itu berfungsi dan bermanfaat? Enggak. Ya, kuncinya itu pada kendaraan massa dan cepat gitu ya. Dan itu menjangkau semua gitu. Lalu juga ini acuan TOD di Jepang apakah bisa di Indonesia ya? Itu dikontekskan kembali ya, tidak bisa langsung kita pakai aja gitu. Dan harus ada park and ride-nya di stasiun. Tidak bisa sepanjang seperti itu ya. Oke, fasilitas-fasilitas apa yang ada di TOD? Oke, oke. Nanti saya jawab Pak yang di pertanyaan yang tadi. Nah ini ya TOD secontohnya ya. Ini ya, bahwa mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesehatan anak dan pengasuhnya. Mereka sampai desainnya sedetail ini loh. Jadi bagaimana connected-nya, compact-nya, mix, cycle, walk seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sampai kapan TOD hanya dicabut sebagai label, tetapi bukan sebagai prinsip pembangunan yang mengedepankan pergerakan manusia. Jadi jangan sampai kita mau tinggal di dalam kawasan berlabel TOD tanpa menerapkan prinsip TOD untuk pembangunan pergerakan manusia. Jadi prinsip tadi kan ada angkutan umum, keterhubungan, sepeda, beralih moda, dan sebagainya. Ini aspek tadi ya. Jadi kalau aspek angkutan umum, ada aspek keterpaduan, ada pejalan kaki, pesepeda, dan peralihan moda. Ini coba kita lihat. Dari satu titik ke titik lain, dari satu titik ke titik lain. Jadi connected, compact, dan connected dibandingkan dengan yang kita lihat. Sprawl City. Nah, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo tidak jelas. Jadi dari dua gambar ini kita bisa melihat bahwa interconnected antara pusat kegiatan itu sangat penting. Jalan sebagai kesatuan dengan kawasan. Yang kedua, bagaimana hubungannya dengan rumaja, rumija, ruasja ya. Badan jalan, tepi jalan, ambang pemaman, terus rumija ya, pengawasannya seperti apa coba lihat. Harus sesuai dengan ruas jalan dalam undang-undang terkait dengan jalan itu 38/2004 dan PP-nya 34 tahun 2004. Lalu juga interkoneksi. Ada komuter lain, bus, dalam satu simpang jalan raya utama didukung dengan fasilitas pejalan kaki. Jadi harus ada pejalan kakinya, ya. Ini untuk ilustrasinya. Coba Bapak Ibu lihat ya. Ada jalan lingkungan, ada bandara. Mudah sekali. Jadi kita ke satu lokasi itu jangan sampai kita terkungkung, wah harus naik taksi atau kendaraan pribadi. Gitu. Ini untuk tersiernya seperti ini. Sudah ada ya radius-radiusnya. Jadi antara makan itu sudah standarnya untuk berjalan apa cycle tracknya itu jalur sepeda itu 2,5 meter. Untuk parkirnya 2, berapa meter ya. Untuk BRT-nya 8 meter. Ya, untuk parkirnya berapa? Bahkan ini satu persatu ini sudah harus ditata ya. Oke. Ini kawasan sekundernya ya tadi. Jadi setiap kawasan itu baik skala pelayanan kota,
subkota dan lingkungan itu sudah punya standar satu-satu gitu ya. Bahkan keterukurannya juga sudah ada. Ini untuk primernya seperti ini. Nah, ini variabelnya terkait dengan pejalan kaki, sepeda, dan parkir. Itu kriterianya harus punya jalur pejalan kaki 100% ada ubin pengarahnya. Jadi sudah diarahkan kemana. Ya. Lalu waktu tempuh maksimal 10 menit menuju lokasi transit. Bapak berjalan, jadi jalan normal aja lah. Dari satu titik ke titik yang lain, itu 10 menit, itu ketemu public transport lagi. Lalu lebar untuk sepeda itu 1,24 meter satu arah. Lalu fasilitas penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki. Lalu disesuaikan dong dengan tipologi kawasan. Ini struktur uang DKI ya, yang kami ikut ya. Ini masih Pergub 31 tahun 2022 RDTR. Sedikit kalau kita lihat petanya ini padat sekali semua ini. Kalau di ARJIS itu, kalau dibuka tuh atributnya banyak sekali tuh, satu-satu tuh. Ya. Nah, ini dari yang tadi sebelum-sebelumnya peta itu, kan sudah ditetapkan TO 12 pusat kegiatan primer. Di mana di setiap kegiatan primer ini sudah ada UDGL-nya, Urban Design Guideline-nya, per satu-satu kegiatan ini. Nah, ini UDGL setiap kawasan yang dengan yang tadi disesuaikan dengan padatan dan penggunaan lahan. Kasih radius-radiusnya. Ini juga sama ya, titik TOD. Lalu dihitung rata-rata mereka kalau di Jakarta masih 12 lantai ya. 0 sampai 12. Ada juga 13 sampai 41 lantai. Bahkan ada yang 42 lantai nih ya di sini. Ya agak di tengah. Ini contohnya TOD Duku Atas. Untuk luas kawasannya itu kan dalam meter persegi ya. Sekian. Terus GFA untuk pengembangannya sekian. Lalu pertumbuhannya berapa. Nah, ini bisa kita hitung propertinya berapa. Nilai value propertinya berapa ya. Jadi tanah per KLB-nya itu bisa sampai 19 juta ya. Itu hanya untuk di Duku Atas, untuk radius yang 800. Kalau radius yang 400 tentu mahal lagi. Lalu TOD yang berikut, TOD di Fatmawati ya. Fatmawati itu kawasannya 500 ribuan meter persegi dengan untuk pengembangan komersialnya 200 ribuan. Lalu kita bisa tahu untuk pertumbuhan propertinya itu sekian gitu. Terus kita bisa hitung hunian untuk MBR-nya berapa. Jadi dengan KLB-nya sekian bisa dapat GDP-nya per meter perseginya berapa. Ketemu nih hitungannya. Jadi land value capture-nya, nilai lahannya juga ketemu. Ini saja belum semua kita identifikasi ya. Ini kan yang masih di lingkar 400. Lingkar 800 belum semua nih. Kalau kita hitung lagi, tentunya akan meningkatkan value capture dan bisa meningkatkan pendapatan. Nah, di tahun 2021 itu DKI itu punya menetapkan 33 pusat kegiatan, di mana 33 pusat kegiatan pusat pelayanan ini harus adanya TOD. Kebetulan saya tenaga ahli di situ dan saya menyusun. Dalam merencanakan, tentu harus mengumpulkan dulu data. Data-datanya apa aja kita kumpulkan, dianalisis KBT-nya, seperti apa, penilaian lokasi, survei, ya, terus ketemu lokasi yang menjadi prioritas itu apa saja dari 33 itu. Ya ini, 33 itu ada yang pusat pelayanan kota, maksudnya pusat pelayanan kota itu sudah ditetapkan juga ya di RDTR. Ada yang sub pusat pelayanan kota, ada yang lingkungan ya. Jadi contohnya seperti ini nih, ada Harmoni, Pesing, Manggarai, Kebonjeruk, Cakung. Kita lihat kalau yang misalkan di Pesing ya, itu ada KRL-nya. Di Tebet ada stasiun Tebetnya. Di Harmoni ada halte Transjakarta gitu. Subpusat kawasan
perkotaan, contohnya di Angke dan sebagainya. Nah, dari pusat-pusat pelayanan ini kita menilai apakah layak nggak dibangun TOD, mana yang tidak layak dengan parameter-parameter tertentu. Nanti saya tunjukkan. Nah ini, jadi kita punya 8 pusat pelayanan kota, 9 sub pusat pelayanan kota, dan juga 16 pusat pelayanan lingkungan. Ini sampai Transjakarta Cipinang aja juga kita lihat di Pramuka dan sebagainya. Satu persatu kita lihat dan kita tandai di peta seperti ini. Lalu kita buat kriteria. Kriteria ini selain dari Permen PU, ya kita ambil dari peraturan-peraturan lainnya. Jadi kepadatan, klasifikasi hunian, pusat ekonomi, campuran, jam operasional, RTH, fasos, pedestrian, air, ya utilitasnya itu air, limbah, sungai, danau, embung, dan waduk, sumur resapan, serta terkait dengan proteksi kebakaran. Lalu kami coba melakukan survei dengan tim dan juga kita kompilasikan. Saya ambil saja satu saja ya dulu ya. Sebenarnya kalau mau di breakdown satu persatu ini banyak sekali profil kawasannya. Saya ambil saja contohnya di Tanjung Duren ya. Nah ini titik radiusnya kan kita ambil saja 800 meter dengan halte Transjakarta di depan Central Park dan Taman Anggrek itu. Kita plotting 800 meter, terus ternyata masuknya di Kelurahan Tomang, Tanjung Duren Utara, dan Tanjung Duren Selatan. Di RW berapa saja kita lihat kepadatannya. Dia masuk ke TOD lingkungan. Ini petanya menunjukkan tingkat kepadatannya di sini. Lalu per aspek kita bedah Bapak dan Ibu. Apakah aspek pertama untuk hunian berapa lantai? Ternyata dia masih masuk ke 3,3 sampai 8 lantai. Kita lihat radius 400-nya berapa, radius 800-nya seperti apa. Lalu kita lihat hunian berimbangnya satu persatu ya. Jadi tidak bisa langsung jebret, oh atas dasar politis saya mau bangun karena ada kepentingan si A, si B, si C. Tidak. Hunian berimbangnya, hunian mewahnya berapa, sedangnya berapa, sederhananya berapa. Dengan kita pakai standar hunian berimbang 1, 2, 3. Lalu kita lihat apa sih landmark-landmark yang menjadi pusat kegiatan di sana. Oh ya ada Mall Taman Anggrek, Mall New Soho, Mall Ciputra, Pertokoan Tanjung Duren, dan sebagainya. Ini landmark-landmarknya beserta skala pelayanannya ini satu persatu. Lalu aspek berikut adalah aspek yang C, yaitu pemanfaatan ruang. Kita lihat blok campurannya apa? Ada rumah tapak, fungsi perdagangan campuran. Ya, syukurnya kebetulan di sini sudah ada RDTR-nya. Jadi lebih mudah kita mengidentifikasinya ya. Ya Bapak Ibu yang kalau sudah punya ada RDTR, ayo segera kalau memang arah pengembangan kotanya diarahkan ke TOD, mari sama-sama kita bisa bangun nih berdasarkan apa yang saya jelaskan. Jam operasional. Jam operasional itu mau melihat apakah kegiatan-kegiatan tadi itu beroperasi dari jam berapa. Nah, kebetulan saya lihat dari Google Map saya ambil di tanggal 29 bulan 9 tahun 23 ya. Dari jam 10 sampai jam 22.00. Lalu aspek intensitas. Saya ambil saja Taman Anggrek ketinggiannya berapa, CP itu 56 lantai, New Soho 43 lantai. Ambil yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecil tentu sudah pasti kita bisa hitung ya. Lalu jenis pemanfaatan ruangnya, kalau lingkungan itu minimal 2 jenis, ada hunian dan komersil ya. Nah, ini ketemu, udah lebih dari 2 jenis. Fasilitas publik, oh di sini ada apa saja? Oh ada RTH terbuka pasif, RTH terbuka berdasarkan fungsionalnya itu ada pagar atau tidak, dilalui transport atau tidak. Saya lihat, oh ada taman apel 8,
ada land use hijau di Esparman ya. Nah, ini ada semua nih. Terus fasilitas publik lain. Ada tidak sekolah? Ada, oh ada perguruan tinggi di situ, ada Untar, ada Trisakti, ada BSI atau BINUS ya, sekitar situ juga ada gerejanya, ada kantor lurah dan sebagainya. Lalu simpul yang lain adalah ada nggak public transport, aspek transportasi. Ya selain jalan arteri yang ada, juga ada halte Transjakarta ya, ada halte Es Parman, ada seberangnya Ukrida, 8 halte BRT, 7 halte non BRT ya, ada terminal, ada 8 JPO. Itu diidentifikasi satu persatu. Lalu bagaimana trayeknya? Oh ya, kalau trayek ini berjalan dengan sekian menit. Itu jadi kebetulan kami timnya waktu itu saya ada tim transport juga ya. Jadi dia menghitung. Oh, BRT jalur ini itu dia akan lewat melintas sekian menit dalam ini kebetulan disurvei beberapa bulan ya. Lalu jalur sepeda. Jalur sepeda ada nggak? Ya ini dicari tahu dan dipetain. Lalu fasilitas lingkungan seperti air bersih, hidran sudah terlayani atau tidak, dipetakan satu-satu Bapak Ibu ya. Ini aspek lingkungan lainnya, limbah, di mana mereka jalur buang limbahnya, lalu drainase, lalu sumur resapan ya, itu dihitung satu-satu semua ya. Lalu sampah, durabilitas pengangkutannya, TPS-nya di mana ya. Lalu coba dari semua saya sandingkan Tanjung Duren ini ternyata wah tinggi sekali nilainya 71. Artinya dia memenuhi untuk dibangunkan TOD. Jadi sangat memenuhi sekali. Perkara nanti mau ditambah jalur kereta di mana ya itu nanti itu cerita berikutnya. Tapi pada prinsipnya ini cukup memenuhi sekali. Lalu kita lihat karakter ini punya kelemahannya di mana dan apa yang perlu dilakukan improvement ke depan. Perlu ada RTH yang lebih memadai lagi. Terus ada penyediaan lahan untuk hunian khususnya untuk MBR itu juga perlu di situ. Karena coba Bapak Ibu lihat misalkan di Tanjung Duren ya, di belakang Mall Taman Anggrek sama Central Park itu di belakangnya itu waduh padat sekali gangnya enggak sempit sekali. Itu proteksi kebakarannya itu kalau menurut saya itu sudah masuk kumuh ya. Kalau dari prinsip kumuh sekali hanya kurang tahu itu apakah ditetapkan menjadi RW kumuh atau tidak. Ini masalah dan rekomendasi di Tanjung Duren tadi ya bahwa sebenarnya mereka sangat kurang sekali RTH itu bisa dioptimalkan dan aktivitas-aktivitas lain perlu ditingkatkan. Nah ini dari Tangsel, contohnya di Tangsel juga contoh yang kedua. Di stasiun Rawan Buntu dan Jurangmangu, ini subkotanya ada Serpong, Pondok Ranji, Sudimana, dan Pondok Cabe. Nah, ini secara petanya, alignment-nya, ini di Terminal Pondok Cabe ya. Ini masalahnya itu bahwa hanya meliputi kegiatan penunjang saja. Padahal sebenarnya TOD itu bisa dikembangkan gitu ya. Ini solusinya ada revisi regulasi, oke lah itu. Nah ini TOD Serpong. Ada zona-zona tertentu, luas tanahnya sekian. Ini dari Bapeda Tangsel ya. Ini intensitasnya seperti ini. Ini masih bisa banget nih di Rawabuntu dioptimalkan. Ini di Sudimara. Ini di Jurangmangu. Ini Pondok Ranji. Ini Pondok Cabe tadi. Satu persatu. Nah ini contoh di Rawabuntu ya. Ini project profile-nya. Ini ada kampung. Ada uh, apa ya hunian Costa Rica ya. Terus ada sekolah. Sayangnya di Green BSD ini belum ini bisa dioptimalkan lagi. Misalkan ada kegiatan-kegiatan apa lagi yang bisa melengkapi kegiatan. Jadi ini kan rata-rata ini kan pendidikan, kantor dan sebagainya ya.
ini juga pendidikan hunian. Tapi di sini harus ada area komersilnya. Jadi aktivitasnya itu di radius ini tuh bisa hidup. Nah, ini di Rawabuntu kalau untuk pengembangan profiling huniannya bisa setinggi ini ya, dengan komersial areanya seperti apa. Ini secara 3D-nya. Ini implementasinya kalau kita buat. Jadi ada bangunan tinggi, kereta dan sebagainya. Juga moda transportasinya seperti apa, pejalan kaki dan sepedanya seperti apa, untuk fasilitas desainnya juga. Dan terakhir dalam TOD itu adalah kolaborasi, sehingga competition make us faster, but kolaborasi can make us better. Jadi jangan hanya kita mengandalkan bus, LRT, MRT, tapi yuk dengan konsep TOD kita jadi satu, jadi simpul transit yang memudahkan pembangunan berkelanjutan agar manusia itu semakin bergerak ke arah yang lebih maju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita dapat berkembang di dalam diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Lena. Ya, baik. Terima kasih Pak Amandus Jongtalo atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali. Bapak dan Ibu, insight yang kita dapat pada pagi hari ini. Baik, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan absensi. Silahkan yang belum melakukan absensi bisa mengklik link yang ada di kolom chat. Dan untuk materi juga e-sertifikat Bapak dan Ibu bisa mengklik link yang ada di kolom chat. Baiklah Bapak dan Ibu, pada sesi tanya jawab saya akan membuka sesi kesempatan yang ingin bertanya langsung. Ini untuk penanya pertama bisa langsung raise hand nanti silakan. Saya buka kesempatan untuk 3 orang penanya pertama terlebih dahulu. Baik, sambil menunggu Pak Amandus, saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk, beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ya Pak ya. Ini ada dari Pak Kristianto. Ini ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama, fasilitas-fasilitas apa yang harus ada dalam kawasan TOD? Yang pertama. Yang kedua, apakah ada jarak minimum dari satu TOD ke TOD yang lain? Pertanyaan yang ketiga, apakah ada grade dari manajemen di TOD untuk level of service atau level kelengkapan sarana dan prasarana? Silakan. Oke, baik Bu. Sebentar. Saya buka kriteria penilaiannya ya. Karena saya pernah melakukan penilaian TOD itu berdasarkan kelengkapan fasilitas. Jadi di dalam pedoman ATR itu sebenarnya kalau kita lihat di dalam kembali ke panduannya, di dalam setiap TOD itu ada, di dalam permen ATR itu sudah ada Bu. Seperti ini kriterianya, jaraknya juga sudah ada, jarak dekat dalam kotanya, persyaratannya. Lebih bukan pada jarak antar dalam skala meter ya, skala ilmu hitung, tetapi bagaimana pergerakan itu dalam skala waktu ya, antara satu dengan yang lain. Kalau untuk ini ada Pak, tadi Bapaknya bertanya, padatan, intensitas, semua ini ada semua kriteria. Jadi kalau kita lihat itu mereka sudah punya tipologi. Di dalam lampiran di ATR sendiri sudah dibuat itu kriteria-kriteria dan tolok ukurnya itu ada Pak. Jadi tidak asal kita langsung menetapkan, itu sudah ada kegiatannya apa, jaraknya apa, itu ada semua. Jadi fasilitas apa saja udah ada,
taman, ruang terbuka, namanya berapa persen dari area 80 radius 800 ini. Taman yang mudah diakses. Ada juga cafe shop. Itu juga sudah ditetapkan ya. Parkir itu juga sudah ada. Matriksnya itu sudah lengkap. Saya coba sebentar, saya sambil cari ya karena sudah selesai. Jadi ada di arsip itu. Jadi saya pernah buat untuk mengkompilasi 33 lokasi tadi berdasarkan kriteria. Lalu saya buatkan matriks, Pak. Jadi matriks penilaian, form penilaian TOD-nya itu satu persatu membuat. Lalu berdasarkan itu kami survei, Pak. Survei satu persatu, lalu ketemu hasilnya seperti apa. Ya, jadi ini. Ini Pak ya. Ini kriteria standarnya Pak ya untuk lingkungan. Terus SWP-nya apa, terus aktivitas skalanya seperti apa, ketersediaannya seperti apa. Ini satu persatu Pak, dinilai seperti ini. Ini berlaku untuk semua TOD. Kenapa kami pakai begini? Ini adalah turunan. Buat standar ini bukan hanya asal ambil dari pedoman ATR, tidak. Ada standar IPDP, ada standar-standar yang lain, ada replikasi dari negara-negara lain yang sudah menetapkan, misalkan di Curitiba itu dia kan di Brasil itu kan dia bagus sekali ya TOD-nya. Jadi kita bisa ambil adopt yang memang related dengan konteks kewilayahan kita. Jadi begini, ini kelemahan kita dalam merancang itu, kita ambil saja standar pedoman ATR dan mengatakan itu sudah bisa harus wajib hukumnya ditetapkan di lokasi kita. Tidak. Kita modifikasi lagi standar, dikontekskan lagi dengan karakter wilayah kita. Kalau memang di tempat Bapak Ibu mau buat TOD, tapi baru ada bus, ya oke, tapi harus mulai direncanakan jalur keretanya seperti apa. Otomatis kalau rencanakan jalur kereta, pikirkan loh ketersediaan trase untuk relnya itu harus dipikirkan lahannya seperti apa. Jangan sampai nanti sudah kadung tetapkan TOD, bikin regulasi penetapan penlognya, bingung cari lahannya di mana. Itu harus penting ya, seperti itu. Ini itu per blok saya dan teman-teman itu buat kriterianya blok 1, blok 2. Kita setiap blok dari setiap. Jadi ketika sudah ditetapkan radius untuk gampang surveinya, kita bagi berapa blok untuk blok amatan survei. Lalu dikompilasi seperti yang tadi saya paparkan. Jadi satu persatu Pak ya. Jadi landed houses-nya apa. Jadi yang menjadi challenging ketika kita merencanakan di awal itu adalah merumuskan standar yang sesuai dengan konteks kewilayahan dan konteks kawasan kita. Lalu diidentifikasi, diisi, disurvei, baru dilakukan penilaian sesuai dengan standar yang sudah. Kira-kira bisa menjawab itu Bu ya ketiganya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih cukup lengkap sekali Pak Amandus. Mudah-mudahan Iya. menjawab pertanyaan dari Pak Kristianto ya. Baik, Bapak dan Ibu silakan ada yang ingin bertanya langsung, silakan menggunakan fitur raise hand, kita berdiskusi langsung dengan narasumber kita. Saya lanjutkan sambil menunggu penanya yang ingin bertanya langsung, Pak. Ini ada pertanyaan dari Bapak Fajar Ari Mahardika. Apakah sudah ada perencanaan TOD di Indonesia? Sejauh mana progresnya dan apa kendala terbesar dalam mewujudkan TOD? Silakan, Pak. Oke. Yang gampang jawabannya yang nomor 2 dulu. Kalau nomor 1, yang kendala lebih gampang. Baik, silakan. Kalau nomor pertama pasti saya harus ngomong dengan data ya, tidak bisa. Oke, kendala pertama. TOD itu kan lahir dari Scroll City atau Kota Aceh. Tiba-tiba di sisi utara Bu Lena bangun Lena properti, terus di sisi selatan Palo properti. Terus tiba-tiba langsung karena Bu Lena nih dia di utara ada ini,
saya CSR-nya saya bangun stasiun atau terminal apa gitu ya. Terus dengan itu Bu Lena melabelkan, konsep hunian Lena Property ini itu sudah berbasis TOD. Padahal tidak seperti itu. Kelemahan di Indonesia, bangun huniannya dulu, baru tetapkan itu kok TOD. Itu kelemahan di Indonesia. Di mana Jakarta pun rata-rata juga kayak gitu. Padahal di mana-mana itu kalau kita punya kawasan kosong, kan bangun jalan dulu baru bangun rumah. Bukan bangun rumah dulu baru bangun jalan. Itu konsep berpikir kita tuh di situ. Nah, kita punya tidak. Sudah ada rumah, rumahnya padat, ya udahlah, biar gampang, biar kita nggak capek jalan, bangun dong halte di situ. Padahal itu belum tentu memiliki daya dukung dan daya tampung lingkungan. Lalu berikutnya, semua berlomba-lomba TOD-nya harus sebesar-besarnya, segede-gedenya, atau TOD yang dalam skala pelayanan kota. Padahal tidak seperti itu. TOD punya hierarkinya. Ada lingkungan, ada subkota, ada kota. Jadi pengembangannya itu harus berjenjang. Ya. Jangan dipaksakan TOD-nya itu lingkungan, rasa apa? Existingnya lingkungan, pengennya nafsunya untuk langsung ke TOD kota. Nggak bisa. Kenapa? Tidak ada kegiatan skala kota di lokasi tersebut. Contoh di Manggarai, ya stasiun Manggarai itu kan stasiun transit di Jakarta. Tapi dia tidak dikategorikan sebagai TOD kota. Kenapa? Karena dia tidak punya kegiatan atau aktivitas yang punya durabilitas aktivitasnya itu panjang. Ya kereta paling jam 9, jam 10 udah sepi tuh. Mall yang di sekitar Manggarai nggak ada tuh. Nggak ada. Walaupun radiusnya memang 800 tapi tidak punya satu aktivitas yang menjadi trigger agar orang dapat ke tempat itu agar kawasannya bisa hidup gitu. Itu kelemahan di Indonesia itu seperti itu. Pengen buat TOD tapi tidak punya analisis yang sangat mendalam. Lalu TOD-TOD yang ada itu hanyalah menjadi sebuah label, bukan penerapan sebuah prinsip. Itu yang terjadi di Indonesia seperti itu. Pertanyaan pertama, apa sejauh mana TOD di Indonesia? Ya, TOD di Indonesia seperti yang saya bilang tadi, pengennya labelitas tapi tidak menerapkan prinsip gitu. Beberapa yang sukses seperti saya kurang tahu di lokasi lain ya. Di Jakarta itu seperti di Blok M itu sudah cukup bagus. Ya, coba Bapak Ibu lihat itu di dekat di Blok M itu bagus sekali. Di Fatmawati itu bagus sekali. Lebak Bulus, Fatmawati bagus juga. Duku Atas bagus sekali. Coba lihat Duku Atas sekarang ada tempat untuk mereka skateboardnya juga ada, galerinya juga ada. Terus di Duku Atas itu kan coba kita lihat ada haltenya, ada halte Transjakartanya, ada transit ke kereta bandaranya, ada di bawahnya juga itu ada pemberhentian untuk apa ya MRT-nya, LRT-nya juga ada gitu. Jadi compact di situ. Tapi nilai kawasannya semakin tinggi. Tapi pengelola kawasannya punya akses untuk mengembangkan kawasannya dan itu boleh dikembangkan kawasan itu akan semakin hidup. Jadi dan itu juga dengan adanya TOD itu menciptakan ruang-ruang ya. Dulu pernah dengar nggak yang Citayam Fashion Week? Betul ya, kalau pernah dengar Citayam Fashion Week yang itu kan di Duku Atas, daerah Duku Atas kan. Kenapa bisa ada Citayam Fashion Week? Ada ruasnya, orang bisa berkreasi di situ. Jadi begini, tadi engineering ya, di Parema ini kan engineering. Kita desain itu jangan cuma, pokoknya proyeknya selesai, kita dapat duit, desainnya oke. Enggak, kita harus berpikir beyond itu. Kita pikirkan ke depannya lagi bahwa hasil desain saya akan eh, menghasilkan atau akan melahirkan kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa bermanfaat bagi kawasan yang sudah kita desain. Itu seperti itu. Di Surabaya bagus.
untuk busnya, tetapi untuk keretanya saya kok kurang optimis ya, kurang sebagus di Jakarta. Bukan karena beda karakternya, tetapi kan Surabaya itu salah satu kontra metropolitan juga, harusnya bisa digunakan. Di Batam juga oke, ada beberapa, tapi saya lihat beberapa itu tidak terintegrasi. Kalau di Jakarta kan dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, itu kan terintegrasi ya. Mulai dari Lebak Bulus, sekarang sudah di HI, nanti akan dikembangkan sampai di belakang istana, terus sampai di stasiun kota. Jadi memang terintegrasi. Jadi ini itu kan baru dari selatan ke utara. Sekarang yang tengahnya lagi, barat ke timur. Nah, akhirnya kan ketemu tuh persilangannya. Ini jadi hidup itu kawasan. Jadi jangan jangan buat disparitas antar wilayah itu karena ketiadaan transportasi. Kira-kira seperti itu. Iya, baik, menarik sekali Pak Manus untuk jawabannya. Baik, Pak Manus saya agak penasaran untuk tadi Bapak sebutkan kendala TOD tidak memiliki karena tidak memiliki analisis yang mendalam ya Pak ya, dalam membangun TOD Iya. yang terjadi kendala pada saat ini. Baik, saya ingin bertanya Pak, berarti kalau misalnya tidak memiliki analisis yang mendalam, ini kan harusnya ada solusi ya Pak ya? Solusi Heeh. bagaimana untuk membangun TOD ini yang berkelanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau begitu mohon maaf Pak, apa peran Kementerian ATR atau BPN dalam pengembangan kawasan TOD? Itu saja Pak Manu, silakan. Oke, yang kedua dulu. Saya biasanya ingat yang kedua. Baik, silakan Pak. Kementerian, Kementerian ATR ya tentunya yang namanya yang di lintas pusat itu kan tugasnya Binwas ya, pembinaan dan pengawasan. Dia menyiapkan standar dan sebagainya, pedoman dan sebagainya. Tentu harus didefinisikan di lingkup yang lebih di bawah, di daerah untuk menyusun itu atau mendefinisikan standar-standar itu ke level yang lebih praktikal. Ya, tentunya TOD itu lahir juga, tidak bisa lahir. TOD itu bukan hal yang berdiri sendiri, tidak Ya, bisa. Dia harus lahir bersama dengan yang namanya rencana tata ruang. betul. Susunlah rencana detail tata ruang. Di dalam rencana detail tata ruang, masukkan alternatif konsep pengembangan wilayah adalah pengembangan kawasan berbasis simpul transportasi dengan prinsip TOD. Bisa itu. Jadi harus ke arah situ gitu loh. Tidak hanya dalam artian ketika kita bangun itu TOD itu kita buat TOD ya itu akan hanya jadi regulasi buku yang tidak implementatif dan tidak berkelanjutan gitu. Ya tentu untuk bangun TOD tidak bisa langsung. Oh, akhirnya semua anggaran itu dipangkas, difokuskan ke dalam satu produk atau program yang namanya TOD. Oh, tidak seperti itu. Harus berjenjang, harus ada prioritasnya. Ya pertama bangun apa dulu ya, bangun traselannya. Ya sebelum bangun traselannya, bebasin dulu lahannya. Analisis visibilitas study dulu. Nah, itu baru bangun satu, dan seterusnya. Terus yang pertama tadi apa, Bu? Iya, saya hanya menurut Pak Mandus kalau tadi kendala-kendala yang sudah Bapak sampaikan, apa solusinya gitu Pak, untuk ke Oke. depannya? Solusi yang pertama adalah yang namanya rencana itu harus komprehensif. Komprehensif, terpadu ya harus memadukan semua aspek gitu. Dengan prinsip TOD. Itu yang pertama. Yang kedua, breakdown rencana itu menjadi pedoman apa standar-standar yang memang bukan cuma standar sih, guideline dan itu harus dipatuhi satu persatu gitu buat prioritas. Dan prioritasnya benar-benar dipatuhi. Jangan gini ya Bu ya, ini minta maaf ya, ganti kepala daerah, ganti kebijakan, ganti tagline. Isinya ya sama aja, nggak ada bedanya. Ganti label aja. Harusnya yang sudah bagus dipertahankan, yang belum bagus ya nggak usah lagi dipakai gitu. Terus Betul. yang berikut adalah ini Bu, kajian-kajian kita ini kebanyakan saya lihat banyak yang memang ya gini loh,
kita buat kajian, buat apa, jangan hanya menjadi clipping data, Bu. Tapi dari data-data tersebut, ini akan berimplikasi terhadap rencana pembangunan apa. Iya. Kebanyakan kita nanti alasan yang paling asik banget adalah nggak ada data tuh, Pak. Jadi saya eh, susah untuk analisis ini. Ya kalau nggak ada data ya survei. Apakah di Jakarta yang begini banyak datanya aja dan rencana detail tata ruangnya menurut saya cukup bagus dan menjadi benchmark. Ending-endingnya juga kami survei, masuk keluar gang, lihat, amati semua. Ya kita menghasilkan data sendiri dan itu bisa dipertanggungjawabkan dari data tersebut, bisa dijustifikasi. Kalau saya mau bangun di Tanjung Duren seperti tadi, kelemahannya di mana? Trasenya di mana? Nggak sembarang saya bangun. Itu solusi kedua. Yang ketiga adalah lakukan pengendalian. Karena begini, ketika satu lokasi itu sudah ditetapkan sebagai kawasan TOD, harga tanah luar biasa, mahal sekali. Sehingga tiba-tiba aja harga tanah yang kita nggak tahu berapa meter persegi itu, meter persegi per rupiahnya itu bisa naik sekali dalam jangka. Sehingga pemerintah dalam hal ini dinas terkait itu punya tugas untuk melakukan controlling terhadap harga pasar tanah sehingga property value-nya itu bisa menjangkau semua. Atau yang lebih gampangnya, yang lebih solutifnya, ketika itu pengembang atau pengelola kawasan di TOD itu dia akan bangun hunian misalkan apartemen, misalkan sekian puluh lantai gitu ya, ya regulatornya dia harus kasih kewajiban pembangunan. You bangun apartemen sekian tower dengan sekian tipe, tapi untuk MBR dengan nominal sekian harus kamu sediakan. Model kayak rumah sakit gitu. Jadi kamu harus rumah sakitnya premium, tapi kamu punya untuk masyarakat berpenghasilan rendah boleh akses di kelas apa. Nah, itu harus ada seperti itu. Jadi do and done-nya itu harus diomong di awal. Jangan sudah kadung bangun, nanti aja deh itu sebagai CSR. Jangan seperti itu. Karena kamu sudah dapat TOD, privilege kamu dapat TOD. Pemerintah bangun akses kereta di situ, akses transport di situ. Jadi ya harus harus seperti itu ya, nggak bisa hanya mau dapat enaknya doang gitu, kasihan yang lainnya. Itu solusi yang paling menurut saya ya Bu ya. Kalau Iya. mungkin kalau berdasarkan pengalaman yang lain atau Bapak Ibu yang lain ada yang bisa memperkaya, monggo saja silakan. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Amandus atas Ya, penjelasannya luar biasa sekali. Berarti, di sini dari semua solusi ini diperlukan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan ya, Pak, ya? Baik pemerintah, pengembang atau swasta, kementerian, dan masyarakat tentunya. Baik, Pak Amandus ini sudah ada yang ingin berdiskusi atau bertanya langsung, saya langsung saja ke penanya langsung, silakan Pak Edi Nurbiantoro. Silakan, Pak. Ya, selamat siang Pak Ramandus dan Bu Lena ya. Ya, ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya ini, Pak. Yang pertama ini terkait dengan aspek transportasi dan mobilitas ya, Pak ya. Jadi yang saya tanyakan apa strategi untuk mengintegrasikan berbagai mode transportasi, misalnya bus, KRL, MRT, LRT, bahkan sepeda dan berjalan kaki. Terus yang kedua, Pak, dari aspek keberlanjutan dan lingkungan ya, bagaimana strategi untuk meningkatkan ruang terbuka hijau dalam kawasan TOD. Yang ketiga, apa dampak lingkungan dari penggunaan TOD dan bagaimana cara mitigasinya, gitu Pak Amandus dan Bu Lina. Terima kasih. oke, baik. Eh, yang kedua dulu ya, bagaimana terkait dengan ruang terbuka ya. Ruang terbuka ini kan
bisa kita dapatkan dari pengelola kawasan, Pak. Jadi pengelola kawasan itu dia bisa boleh dia bangun, tapi dia harus bangun misalkan ruang terbuka taman lingkungan di sekitar radiusnya sekian. Itu bisa. Jadi boleh. Jadi itu sebagai bagian dari tanggung jawabnya dia ketika dia membangun gitu. Itu kewajiban pembangunan. Itu bisa dihasilkan. Nah, skemanya adalah dari ruang terbuka itu ketika pengembang melakukan aktivitas pembangunannya, ketika diserahkan, serahkanlah kepada Pemda. Sehingga itu menjadi aset Pemda. Jadi dia bangun itu tamannya itu dia serahkan ke Pemda untuk dikelola selanjutnya. Itu boleh. Dia dapat apa fasilitasnya? Dia dapat kenaikan intensitas. Kamu boleh bangun sekian lantai ke atas. Tapi kamu harus bangun taman. Bisa. Nah, disitulah peran pemerintah, karena pemerintah tidak punya uang, yang dia jual adalah apa? Jual ruangnya. Ruangnya yang dijual kepada pengembang. Itu bisa sekali. Lalu yang pertama terkait dengan ini ya tadi optimalisasi LRT, MRT, jalur sepeda dan sebagainya. Desain dulu Pak, lakukan visibility study dulu. Visibility study atau studi kelayakan yang cocok untuk suatu kawasan TOD. Jadi di mana lokasi untuk untuk membangun TOD itu ya coba dipastikan kalau itu memang cocok untuk jalur sepeda ya didesain dan disediakan ruangnya. Kalau di Jakarta sendiri menurut saya pun ya belum tentu tepat ya. Karena sudah bangun jalan dulu baru kita define jalannya itu rumajanya itu jadi jalur sepeda gitu ya, dipotong jalannya itu untuk jalur sepeda. Seharusnya tidak seperti itu. Jalur sepeda sudah disediakan. Titik pemberhentian, penanda arah, khusus untuk teman-teman difabel ya, tunanetra itu juga harus disediakan seperti itu. Optimalisasinya itu bahwa jangan menetapkan kalau bisa terminal itu berada pada pusat-pusat kegiatan sesuai dengan skala pelayanan wilayah gitu lah. Jadi jangan sampai biar orang, karena jujur Indonesia ini kan budaya kita berjalan kaki itu kan masih kurang ya, belum optimal. Sekarang aja yang udah mulai sedikit ada ya tren jogging ya, jalan sepeda itu sebagai satu tren yang luar biasa ya, bahkan ada yang bilang sepedanya harganya mahal sekali dan sebagainya. Itu sekarang baru tren, tapi dan itu tidak merata di semua kota, di kota-kota saja, sehingga sebaiknya Bapak Ibu ketika merencanakan lokasi stasiun pemberhentian angkutan, itu pilihlah di mana ada pusat kegiatan terbesar. Sehingga yang kegiatan secara bisnisnya juga si pengelola kawasannya itu dia dapat profit karena durabilitas orang akan ke satu titik itu ya, origin destination-nya semakin tinggi. Juga si pemerintahnya ya aktivitas itu terminal itu bermanfaat. Kadang minta maaf ya kita punya terminal jadi tempat yang tidak bagus gitu. Karena kita tidak melihat bahwa peluangnya ya jangan langsung sorry ya, putus. Jadi saya putus. ulangi lagi bahwa jangan mikirnya terlalu jauh. Ya, ya, jangan mikirnya terlalu jauh. Mikirnya yang dekat-dekat dulu aja, Pak. Jadi yang ada saja. Jadi fokusnya itu ke lokasi-lokasi yang memang itu punya impact yang tinggi. Lalu yang ketiga terkait dengan mitigasi ya. Ya Bu, iya tadi. Salah ya. Ini saya coba
kasih paparan teman arsitek Pak Joko ya, dan ketua IAI. Bahannya beliau saya coba pinjamkan untuk memberikan ilustrasi terkait TOD dan keselamatan. Ini Bapak Ibu ya, ketika satu TOD itu dibangun, lihat berapa banyak kegiatan yang kalau diproyeksikan ini akan hidup begini loh. Perubahan tata kotanya, parknya seperti apa. Teori saja ya terkait dengan ini sirkulasinya. Nah, ini yang apakah kita mendesain itu harus tidak berkeselamatan seperti ini? Kasihan yang lansia naik kakinya bisa, lututnya bisa sakit kalau naik seperti ini ya. Atau seperti ini. Atau seperti ini. Ini kan tidak optimal. Sejauh ini kan ini Indonesia banget ya. Konteks Indonesia sekali ya. Ketika ada jalur pejalan kaki, wah udah lawan arahnya lewat sini aja. Nah, pada prinsipnya yang harus difokuskan adalah sirkulasi pejalan kaki itu walkability-nya harus penting untuk diperhatikan. Ini di mana ini? Ini di Jakarta. Ya, Gondang Dia, Cikini. Ini kan begini. Pengen cepat nih. Daripada ini ya udah loncat aja nih. Seperti ini. Maaf ya, ini sangat berbahaya ini ya. Jadi konteks integrasinya itu karena kita salah desain, pengennya yang mudah, ya hasilnya seperti ini. Keselamatannya ya sangat berbahaya sekali. Oh ini ya contoh yang baik. Harus sirkulasinya tembus tanpa batas. Harusnya seperti itu, ya. Bebas seperti ini. Orang bebas berjalan kaki ya. Lalu ada integrasi, fokusnya ada tamannya, ada ruang terbukanya, elemen hijaunya ya. Antar bangunannya juga sama. Contoh, ada beberapa ini kalau terjadi bencana ya, selamatannya. Kita tahu Indonesia Ring of Fire. Bencana seperti ini sangat berbahaya. Contohnya ada satu kebakaran itu. Lalu ini ketika konsep keselamatan itu dihubungkan dengan seluruh bangunan atau satu bangunan lain, ya arah anginnya juga seperti apa. Nah ini ketika terjadi bencana, ya bangunan-bangunan tinggi tersebut harus diperhitungkan dengan getaran gempa seperti apa, bangunannya gesernya seperti apa, goyangnya seperti apa. Ini saya dapat dari Pak Joko, dia ambil dari teman-teman dari Tsinghua University ya. Nah ini jadi ketika terjadi gempa dengan ilustrasi seperti ini, bangunannya itu gesernya seperti apa? Jangan sampai runtuh. Ya goyang nggak apa-apa, tapi goyangnya jangan sampai hancurkan bangunan yang baik. Sehingga ketika mendesain bangunan, ya fondasi, aspek-aspek strukturnya itu penting untuk dilihat. Nah ini perhitungannya juga tahu seismic isolate structure-nya itu saat terjadi bencana itu ya seperti apa gitu ya. Dan ini orang sudah desainnya Cina itu seperti itu. Ini terkait dengan pedestrian tadi ya. Nah ini juga kalau terjadi kebakaran, proteksinya seperti apa, itu aspek itu sudah diperhitungkan. Sampai kalau makanya saya bilang TUD ini Bapak mau tanya terkait dengan aspek apa, saya ada beberapa bahan yang tidak bisa apa, saya akan bahas sesuai dengan pertanyaannya saja. Karena kalau aspek keselamatan sampai dengan ME, mechanical engineering, lift dan sebagainya, jalur evakuasi ada semua. Jadi ketika mendesain pun ada beberapa skenario yang bisa dipakai gitu ya. Area terdampak kebakaran itu juga sama titik kumpulnya. Terus dari situ bisa ketemu perubahan massa untuk konteks iklim dan kebencanaannya ya. Jika arah mata airnya
mataharinya seperti apa, radiusnya seperti apa, form layoutnya, arah jalur hijaunya seperti apa, dan arah anginnya itu penting untuk dilakukan. GSB, KDB itu dihitung satu persatu. Nah, ini idealnya seperti ini ya. Kalau seandainya kita belum bisa kereta ya kita buat seperti ini juga. Ini perencanaan transit dan mitigasi yang sangat jitu. Jadi ada ruang terbuka hijaunya. Ini saya lihat model ini sama seperti di eh, kantor wali kota Jakarta Barat tuh modelnya seperti ini. Jadi dia ada jalur untuk pejalan kaki, ada park lainnya itu yang cukup transit untuk keselamatan. Jadi TOD itu ya berorientasi transit selain menambah value capture-nya, tapi value safety-nya juga harus meningkat ya. Jadi tidak hanya cuma value dari sisi ekonominya, tetapi safety-nya juga harus. Kira-kira seperti itu cukup jelas ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Mandus, rinci sekali. Pak Edi, bagaimana? Sudah cukup jelas Pak Edi ya atas pertanyaannya? Saya lanjut, Pak Edi. Cukup jelas, Bu. Terima kasih Pak Amandus atas Iya, baik. penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Edi, dan terima kasih sudah bergabung. Baik, silakan Bapak dan Ibu, saya masih buka kesempatan untuk yang ingin bertanya langsung. Saya bacakan dulu, Pak. Ini masih ada pertanyaan yang di kolom yang masuk di kolom chat. Ini dari Bapak Syamsinar. Apakah ada contoh kawasan TOD kawasan perkotaan di kepulauan? Apa mungkin menerapkan konsep TOD di kepulauan? Apa ada konsep khusus TOD kawasan perkotaan di kepulauan? Silakan Pak Amandus. Berdasarkan Permen ATR yang 2017 belum ada. Karena TOD itu berbasis jalan dan berbasis rel. Itu dulu, belum ada. Tapi kalau mau dikembangkan untuk konsep kepulauan, saya bertanya kembali, apakah sudah ada rencana kepulauan atau tidak? Rencana tata ruang kepulauan atau tidak? Atau RDTR yang berbasis kepulauan atau tidak? Kalau sudah ada dan mengadopsi itu, ya simpul transportasinya ya strukturnya, mana pusat wilayah, mana subpusat wilayah. Kalau belum ada pusat-pusat wilayahnya, itu juga akan menjadi barrier atau akan menjadi lag ketika kita melakukan perencanaan TOD. Saya sendiri jujur belum ada dan belum melihat TOD dengan versi kepulauan. Mungkin integrasi antar pulau untuk kapal penyeberangan dan sebagainya ya mungkin ada ya di negara lain, tapi mungkin karena keterbatasan saya karena fokus TOD-nya di darat ya mungkin di darat. Tetapi kalau memang ada best practice-nya Bapak Ibu yang lain ya silahkan saya di-share juga, bisa memperkaya gitu ya, baik di chat atau ya ada yang presiden juga boleh gitu. Pada prinsipnya TOD di Indonesia itu masih berfokus di daratan. Ya, minta maaf saja Bapak Ibu. Di daratan saja kita belum beres. Kita ya, niatnya bagus, tapi apa yang di darat ini kita optimalkan dulu. Karena begini, TOD itu prinsipnya adalah interkoneksi antar wilayah. Banyak wilayah-wilayah kita di daerah pinggiran belum terlayani oleh public transport. Apalagi minta maaf, harga kendaraan beroda itu kan kreditnya juga semakin murah. Dengan duit 500.000 saya bisa dapat satu motor sendiri. Itu entah perkara cicilnya itu nanti dulu. Tetapi untuk getting motorcycle itu kan very easy lah untuk kita. Yang kedua bahwa TOD itu kan niatannya untuk kita public transportnya itu kita dapat optimal. Tetapi kelemahan juga ini menjawab tadi yang Bu Lena bilang, salah dia menempatkan titik simpul, akhirnya orang malas, daripada ke situ saya tidak, kan kita udah malas jalan, kita kan pengen satu titik ke lokasi lain, ke titik yang lain, titik tujuan itu mau persis berhenti di depan rumah atau di depan pintu, maunya begitu. Ya solusinya ya sudahlah, transportasi pribadi.
Bahkan minta maaf, transportasi online itu menurut saya bukan menjadi satu solusi. Bukan menjadi satu solusi. Sebenarnya kan itu adalah transportasi pribadi yang dikomersilkan. Itu bukan jadi solusi. Harusnya pemerintah bisa menyediakan seluruh jalur angkutan yang menjangkau ke seluruh wilayah di satu kota. Itu. Agar apa? Orang sudah rame-rame naik transportasi publik. Kenapa transportasi publik selain aman, ya harganya juga disesuaikan. Ini karena semangat kita punya regulasi untuk kredit kendaraan pribadi itu terlalu murah. Akhirnya ya sudah, semua pada naik kendaraan pribadi. Ada punya kendaraan pribadi, tidak punya garasi. Repot pula, parkirlah di badan jalan. Akhirnya kan orang susah untuk masuk ke gang tersebut, melintas di jalur tersebut. Ya, lalu juga punya kendaraan, satu rumah, punya beberapa kendaraan. Tidak ada regulasi di negara ini yang punya pembatasan jumlah kendaraan yang dimiliki. Lalu, yang berikut yang terjadi itu adalah batasan usia kendaraan. Mobil di Indonesia makin peot, makin tua, itu makin mahal. Terlepas dari kolektor barang antik atau yang suka mobil antik. Tapi kadang kita masih pakai terus tanpa kita memikirkan hal tersebut. Nah, hal-hal yang akhirnya membuat matinya transportasi publik. Akhirnya kalau kota-kota seperti ini, kota yang tersesat, ini sama seperti Amerika zaman dulu, kota yang ditinggalkan. Kota yang orang akhirnya punya stres yang tinggi. Kenapa? Dengan adanya banyak kendaraan publik akan meningkatkan yang namanya soundscape-nya yang semakin tinggi. Soundscape itu adalah bunyi kendaraan yang semakin tinggi, akhirnya bikin orang jadi stres. Orang jadi stres karena seperti ini dan itu, tingkat bunuh dirinya juga tinggi. Bisa arah ke kriminal loh, stres dari satu kota itu. Orang tidak kuat lagi hidup dengan tekanan di kota itu, akhirnya dia bisa sadar sendiri. Itu bisa arahnya ke sana ya. Tapi kita harapkan bahwa dengan kalau daerah punya niat untuk bangun TOD, berarti punya konsekuensi untuk mengoptimalkan transportasi publik secara berkelanjutan yang menjangkau seluruh wilayah di wilayahnya tersebut. Itu kira-kira seperti itu. Lena, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Amandus untuk penjelasan dan jawabannya. Mudah-mudahan menjawab Pak Samsinar. Silakan, saya pengen mengomentari, tapi permasalahan kita banyak sekali ya Pak Amandus. Ya, Jadi ya, saya cukup lemes gitu melihatnya. Mendengarnya ya. prihatin sekali gitu ya Pak dengan keadaan kota kita gitu ya, seperti itu. Iya, baik, silakan Bapak Ibu ada yang ingin berdiskusi atau bertanya langsung, silakan saya buka kesempatan, kita masih ada waktu, silakan. Ya, sambil menunggu boleh diketikkan di kolom chat juga bisa, nanti saya akan bacakan, atau yang ingin bertanya langsung silakan menggunakan fitur raise hand. Baik, sambil menunggu Pak Mandus, kalau saya lihat Ya. kan dampak positif dari kawasan TOD ini sangat sangat baik ya untuk menjadi salah satu strategi dalam menciptakan kota yang lebih berkelanjutan, efisien, dan nyaman bagi semua penghuninya. Apakah kawasan TOD ini, cukup menjadi, yang paling efektif dibanding dengan strategi perencanaan kota lainnya, Pak Amandus? Untuk optimalkan itu dengan melihat potensi pergerakan orang sangat optimal. Karena kenapa saya bilang sangat optimal? ATR bisa menyusun pedoman itu berarti melihat bahwa TOD ini adalah salah satu konsep pengembangan wilayah yang serius gitu. Macam-macam Bu ya, ada konsep waterfront city, ada sustainability, ada konsep resilient dan sebagainya. Tapi TOD ini berkaitan dengan transport itu cukup bagus sekali saya. Memang gini, kadang kita merencanakan wilayah itu kamu berpikir terlalu jauh. Tapi ya siapa sangka lokasi yang kita tinggali sekarang ya mungkin Bapak Ibu yang sudah ramai dulu tidak
tidak dilirik oleh siapa-siapa gitu kan. Saya punya tanah di satu lokasi tahun 2020 itu masih murah sekali, 40 juta gitu ya untuk luasan 1000 meter persegi. Sekarang di tahun sekarang, waduh, bisa sekian M gitu. Padahal itu luar biasa itu. Berarti kan harga pasar tanah itu kan semakin tinggi. Dan dengan adanya TOD itu kan mengoptimalkan orang untuk bergerak dari satu titik ke titik lain gitu. Akhirnya saya yang di daerah pinggiran masih bisa akses untuk saya bekerja di pusat kota. Saya punya peluang yang sama untuk bekerja di satu kota gitu. Itu konsep wilayah yang menurut saya bagus sekali ya Bu ya. Dan harapannya setiap daerah bisa mengembangkan itu gitu. Dan konsisten dan komit. Kelemahan kita nggak konsisten, nggak komit. Itu yang terjadi seperti itu. Sebenarnya kalau kita kembali lagi lebih jauh lagi di beberapa daerah ya, seperti di Manado, di Padang, jarang saya lihat di Bandung, itu kan ada angkutan-angkutan umum. Nah itu juga sebenarnya bisa juga dijadikan, hanya harus dioptimalkan kendaraan itu dan harus certify agar buangan asap emisinya itu jangan mengurangi polusi gitu. Hanya karena ini kita kadang ya lebih senang dengan transportasi pribadi ya ketimbang transportasi umum. Ya itu pilihan Bapak Ibu masing-masing, tetapi dengan adanya transportasi umum jauh lebih bagus ya. Yang berikut juga transportasi umum saya kurang tahu di beberapa daerah lain tidak menjamin keamanan kita. Nah itu harusnya transportasi umum yang bikin orang aman, ramah gitu, standar tarifnya jelas, ya itu akan lebih bagus. Sekarang dan itu sekarang sudah bias gender kok, kayak Transjakarta itu beberapa koridor saya lihat cewek yang jadi sub drivernya, jadi bebas aja malah lebih jago dari cowok-cowok gitu ya. Terus juga ada beberapa saya lihat sekarang di Jakarta, Transjakarta sudah bisnis sudah elektrik, ramah lingkungan. Nah, itu bisa jadi solusi tuh. Ya, jangan semua mau langsung jadi seperti Jakarta. Enggak, Jakarta juga bertahap kok Bapak Ibu ya. Itu butuh proses. Kira seperti itu. Terima kasih. Iya, iya, baik, terima kasih Pak Amandus. Baik, ini ada penanya langsung Bapak Rahmat Kamaru. Ini penanya terakhir mungkin ya, karena sisa waktu kita Iya, tinggal 3 menit, Pak Amandus ya. Baik, silakan iya. Pak Ahmad langsung saja bertanya, Pak. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. TOD ini kan berkembang berbasis angkutan massal, KRL, MRT, dan LRT. Yang saya cuma pengen tanyakan adalah potensi pengembangan TOD ini menurut Bapak dari kota Jakarta maupun kota penyangga Depok, Tangerang, dan Bekasi, mana yang potensinya paling masih besar untuk pengembangan TOD? Terima kasih. Ya, makasih Pak Rahmat. Dalam menetapkan suatu sistem perkotaan, itu harusnya integrasi antar wilayah itu harus dioptimalkan. Jadi kita tahu bahwa ada Maminasanta, Maros dan sebagainya, ada Serbaginta, ada Jabodetabek Bujur, ada macam-macam. Itu ada Kartor Mantul ya, Yogyakarta, Bantul dan Sleman dan sebagainya. Kalau Jakarta Jabodetabek. Harusnya setiap wilayah itu kan sudah kita tetapkan ada yang pusat pengembangan wilayah dan subpusat pengembangan. Harus bisa optimal Pak. Jangan menjadi kota yang akhirnya wilayah-wilayah tertentu itu jadi jomplang. Kembali lagi ke dalam konteks pertanyaan Bapak Jabodetabek Bujur. Kita lihat Jakarta ke Bogor sudah ada. Bahkan sudah ada loh trase untuk TOD-nya. Sampai Cibubur loh, itu sudah ada. Itu punya PT KAI, salah ya. Lalu hanya itu sampai di Cibubur saja. Idealnya itu harus terus sampai ke Bogor dan sebagainya.
Dulu pernah ada isu sampai di Gunung Putri itu juga di Bogor tuh ada. Tapi saya kurang tahu kenapa aspek apa sehingga atau motif apa sehingga itu belum dikembangkan ya. Lalu kita ke arah Tangerang dan sebagainya. Oh sampai Jurang Mangu itu ada kereta ada terus tuh Pak. Hanya pusat-pusat transit itu simpul-simpul transit harus mulai dikembangkan lagi. Harga tanah di sekitar itu udah tinggi sekali di Rawabuntu. Wah luar biasa Pak. Di BSD luar biasa mahalnya Pak. Ya itu saya kebetulan pernah tinggal di sana jadi saya tahu gitu. Lalu ke arah Depok sudah ada Pak. Coba Bapak jalan ke arah JGC Jakarta Garden City gitu ya. Itu ada pengembangannya ke sana. Terus ya seperti itu Pak ya. Menurut saya sudah ada. Tetapi saat ini saya lihat arah pengembangannya di Jakarta sendiri dia pingin east west dulu ya, barat timur barat dulu. Karena utara selatannya kan sudah kebangun ya. Sekarang timur baratnya yang harus dia optimalkan. Kalau tidak nanti dia akan jomplang sekali antara satu lokasi dengan lokasi yang lain gitu. Kalau kalau di dalam begini Bang, menghadirkan konsep simpul transportasi itu harus bisa mengoptimalkan dulu di dalam internal kawasan. Lalu baru kita berpikir untuk antar kawasan. Nah, yang di Jakarta ini sejauh ini mereka baru fokus ke internal Jakarta, sembari di wilayah-wilayah lain sudah ditetapkan. Walaupun itu masih LRT ya, masih sistemnya juga yang masih kereta seperti biasa ya, komuter lain ya, pelan-pelan. Yang penting integrasi antar moda itu saya di Bekasi ya, itu masih bisa saya gunakan kereta itu. Hanya memang saya lihat yang di Depok yang agak susah, Pak. Yang kurang. Tapi dengan bus berbasis jalan itu bisa. Tapi kalau Bogor, Bekasi, Tangerang bisa sekali. Itu sudah ada itu jalur keretanya. Tinggal yang di Depok yang perlu dioptimalkan saja sih. Yes, harusnya ada pengelola kawasan antar yang sudah lintas wilayah, tidak cuma hanya ada misalkan di Bandung tuh ada Rebana ya, Metropolitan Rebana, itu Bandung Raya dan sebagainya, itu kan itu mereka punya pengelola kawasan sendiri. Harusnya ada seperti itu. Karena begini, kita melihat satu kota itu jangan melihat sebagai singular area, tetapi multiple area yang punya kesatuan fungsi. Dan itu tidak terbatas cuma TOD loh Pak, jangan. Harus berpikir bagaimana daerah aliran sungainya, pengelolaan sampahnya. Jangan sampai Bekasi hanya menjadi tempat pembuangan sampah misalkan. Atau Bogor hanya menjadi orang hanya untuk ke puncak hanya untuk rekreasi saja. Atau Tangerang hanya untuk hunian mewah dan investasi masa depan saja. Tidak seperti itu gitu ya. Harus multi aspek. Nah ini yang minta maaf ya, banyak yang smart mobility, smart city, tapi tidak menghadirkan masyarakat yang smarter. Itu yang penting. Banyak kota-kota di Indonesia yang punya konsep smart city, smart city. Tapi yang ada apa? Minta maaf, wifi city ya. Dia kasih wifi di mana-mana, terus wifi-nya yang pakai bukan untuk. Jadi belum smarter. Jadi ini tantangan bagi kita sebagai seorang perancangan kota, bahwa ketika kita merencanakan, kontekskan dulu dengan konteks kewilayahannya dulu. Tahu dulu wilayahnya, jangan asal ambil konsep dari luar, tempel aja sebagai salah satu persyaratan. Yang penting ada konsep lah, entah di mana. Terus akhirnya daerahnya menjual itu sebagai salah satu tagline atau branding of city-nya, ending-endingnya, in reality-nya tidak seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bu Lena. Semoga bisa menjawab, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Jadi sudah digambarkan peluang-peluangnya untuk daerah penyangga DKI. Terima kasih atas informasi dan pendapatnya Pak Amandus.
Iya, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak Amandus. Baik Bapak dan Ibu, saya sudah menutup kolom pertanyaan dan kolom diskusi langsung karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Kita tepat sekali hari ini Pak Amandus. Baiklah, sebelum saya tutup, saya coba simpulkan dari beberapa pertanyaan terkait dengan TOD. Yang pertama, Transit Oriented Development atau TOD adalah pendekatan pembangunan kota yang mengintegrasikan tata guna lahan campuran di sekitar simpul transportasi publik dengan berpegang pada prinsip-prinsip seperti prioritas pada pejalan kaki, konektivitas, dan kepadatan. TOD bertujuan untuk menciptakan kawasan yang ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan meningkatkan kualitas hidup melalui akses yang mudah ke transportasi publik, fasilitas, dan layanan. Jenis kawasan TOD ditentukan berdasarkan jarak dari pusat transit dan karakteristik tata ruang sekitarnya. TOD di Indonesia menggabungkan sistem transportasi, tempat tinggal, area komersil, ruang terbuka, dan ruang publik menjadi satu kawasan. Penerapannya bertujuan untuk menciptakan ruang kota yang lebih hidup dan berorientasi pada pejalan kaki serta penggunaan transportasi umum. Implementasi TOD juga memiliki tantangan seperti perlunya perencanaan yang menyeluruh dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengembang, dan masyarakat lebih luas. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara pada siang hari ini. Sebelum saya tutup acara hari ini, saya ingin mempersilakan kepada narasumber kita, Bapak Amandus Jongtalo, untuk memberikan closing statement kepada para hadirin yang hadir di seminar, Pak. Silakan, Pak. TOD ini adalah TOD Connected Neighborhood Community with Equitable and Accessibility Public Transit and Multimodal Transportation Option. Jadi, this is a solusi untuk kota masa depan. Dan ayo sama-sama kita gunakan transportasi publik. Ayo kita gerakkan transportasi publik dan kita terus bergerak dengan optimalkan. Ya moda kita ya paling utama ya kaki kita. Jadi ya optimalkan kita berjalan kaki, gunakan transportasi publik sebagai satu embrio untuk mengkampanyekan, kita bisa loh gunakan transportasi publik sebagai solusi untuk menjaga bumi kita. Dengan adanya TOD, ini adalah solusi bagi kita semua agar kota kita semakin ramah lingkungan, semakin ramah terhadap transportasi publik. Kita adalah satu aksi nyata kita sebagai wujud kecintaan kita terhadap bumi kita yang makin hancur karena emisi dari transportasi pribadi kita. Konsistensi dan komitmen dalam menjalankan konsep TOD itu diperlukan oleh semua. Dan perlunya kesadaran kita bukan cuma smart, tapi harus lebih smarter dalam bertransportasi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Amandus Jongtalo atas closing statement-nya pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, saya informasikan untuk jam 1 siang nanti akan kembali ada seminar yang diadakan oleh P3SM. Silakan bergabung kembali pukul 1 siang nanti. Dan akhirnya kita telah selesai. Terima kasih, saya apresiasi setinggi-tingginya untuk pembicara kita yang telah berbagi ilmu pada siang hari ini. Dan saya juga mengapresiasi kepada Parema atau Perkumpulan Ahli Rekayasa Mandiri dan Perkonindo, Perkumpulan Jasa Konsultan Indonesia. Dan juga saya apresiasi kepada P3SM, Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri sebagai pendukung acara ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dan menyimak dengan sangat antusias seminar hari ini. Saya Lena Yunari selaku moderator pada seminar hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya juga memohon maaf kepada narasumber kita apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, dan jabatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di seminar jam 1 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amandus. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bu Lena, terima kasih Bapak dan Ibu. Sama-sama, Pak.